Yuhu guys, welcome back to METW channel dan sekarang kita ada di zona Kamis Misteri hihihihi. Malam ini, kita akan berkenalan dengan hantu-hantu populer yang menjadi penghuni kampus. Siapa saja mereka, dan di mana mereka? Mari kita kenalan. 5 hantu populer UGM, Universitas Gadjah Mada. UGM adalah salah satu universitas tertua di Indonesia. Usianya sudah lebih dari 73 tahun. Jadi bukan hal aneh jika ada banyak cerita-cerita horor yang populer di dalamnya. Apalagi jika kalian adalah mahasiswa Fakultas Pertanian, Perikanan dan Kedokteran Hewan yang mungkin akrab dengan Jembatan Perawan. Nama jembatan ini diambil dari nama kedua belah fakultas yakni Pertanian dan Kedokteran Hewan, jadilah kata perawan. Dan jembatan ini adalah tempat nongkrongnya Mbak Rohana, hantu wanita penunggu jembatan perawan. Berdasarkan cerita dari orang-orang yang pernah melihat Mbak Rohana, rata-rata mereka melihat seorang wanita berkerudung yang berjalan sendirian di jembatan. Lalu setelahnya, jika kalian mengamati atau melihatnya, dia akan tiba-tiba meloncat dari atas jembatan ke jalan di bawahnya. Yang sontak saja akan membuat siapa saja yang melihat panik bukan main. Namun saat mereka melihat ke bawah, tidak ada siapa-siapa di sana. Dan akan selalu seperti itu, Mbak Rohana akan selalu menampakkan diri sedang meloncat dari jembatan. Sebenarnya sampai saat ini belum ada kepastian mengenai siapa sosok Mbak Rohana ini, apakah dia warga sekitar atau mahasiswa UGM dahulu. Yang jelas dia adalah penunggu setia jembatan perawan. Kalau ada di antara kalian ada yang penasaran dan pingin kenalan, datang aja langsung ke jembatan perawan malam-malam. Jika beruntung kalian akan ketemu Mbak Rohana, kalau tidak ya bisa dicoba lagi. Selain Mbak Rohana, Mbak yang satu ini juga tidak kalah populernya di UGM, bahkan mahasiswa dari kampus lain pun banyak yang mengenal Mbak yang satu ini. Namanya Mbak Yayuk. Kalau Mbak Rohana sukanya nongkrong di jembatan, Mbak Yayuk lebih suka jalan-jalan di fakultasnya yakni FEB atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tapi kadang dia jalan-jalan ke FIB juga sih. Ya sesuka hatinya Mbak Yayuk lah. Dari cerita turun-temurun yang sudah ada sejak lama, katanya Mbak Yayuk ini dulunya adalah mahasiswi FEB. Dia adalah mahasiswi yang rajin, namun pada saat mengerjakan skripsinya dia mengalami kesulitan dan bahkan skripsinya belum disetujui oleh DPS-nya. Karena merasa sedih dan frustasi, akhirnya dia memilih jalan singkat untuk mengakhiri skripsinya dengan cara bunuh diri. Jadilah dia bergentayangan di fakultasnya dan menjadi mahasiswa abadi di UGM. Dari cerita orang-orang yang pernah ketemu dengan Mbak Yayuk, dia kerap kali muncul di sekitar koridor lantai 3 gedung Fakultas Ekonomi. Sosoknya tak menyeramkan, hanya seperti mahasiswi biasa, namun dengan gaya penampilan yang lawas. Mbak Yayuk bahkan sering narsis di kamera CCTV. Bagaimana guys, adakah dari kalian yang berencana untuk berkenalan dengan Mbak Yayuk? Next, kita akan berkenalan dengan hantu bernama Menir Joseph. Seperti namanya, dia bukan hantu lokal. Dari cerita orang yang pernah melihatnya, dia menampakkan diri sebagai pria bule dengan dandanan ala vintage dan rapi. Menir Joseph ini adalah penghuni gedung pusat UGM. Wajar sih sebenarnya kalau dia di sana karena bangunan gedung pusat merupakan bangunan lama dan salah satu dari 5 bangunan tertua di UGM yang didirikan dari zaman masih ada Belanda di Indonesia. Sebagai hantu, Menir Joseph bukanlah hantu yang usil, bahkan para pekerja di sana sudah tidak asing lagi dengan sosoknya yang memang sering jalan mondar-mandir di lorong-lorong gedung pusat. Buat kalian yang pengen ketemu sama Menir Joseph, datang langsung saja ke gedung utama UGM, kali aja kalian ketemu dengan Pak Joseph dan bisa kenalan. Masih di gedung utama UGM, ada temannya Menir Joseph yang juga tak kalah populer. Mereka menyebutnya hantu tanpa kaki. Dari keempat temannya, dia yang paling jarang eksis, tapi tetap saja sosoknya juga tak kalah populer karena setiap penampakannya akan membuat semua orang yang ditemuinya terkesan alias tertekan dan hampir pingsan.
Sosoknya dikatakan sebagai bapak-bapak. Keberadaannya undetecable sebenarnya, tapi sering muncul di gedung pusat UGM. Biasanya dia menyapa mahasiswa-mahasiswa yang sedang lembur mengerjakan tugas atau sekedar nongkrong malam di kampus. Ada satu kisah yang sangat populer di kalangan mahasiswa UGM tentang hantu tanpa kaki ini. Ceritanya begini, ada dua mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas bersama di gedung pusat. Dulu di depan gedung pusat ada kursi dan meja yang biasa dipakai mahasiswa untuk mengerjakan tugas atau sekedar duduk-duduk. Tiba-tiba ada bapak-bapak datang dan menyapa salah satunya hingga terlibat percakapan yang menyenangkan. Kemudian, pulpen mahasiswa yang masih asyik mengerjakan tugas ini terjatuh dan ketika mengambil dan melirik bawah, ia menemukan fakta bahwa bapak ini tidak memiliki kaki. Lalu dia dengan perasaan campur aduknya segera membereskan barangnya dan mengirim pesan pada temannya mengajak pulang dan dia juga tidak lupa mengatakan pada temannya itu kalau ternyata bapak-bapak yang ada di hadapan temannya tersebut adalah hantu. Dengan rasa takut tapi juga ada perasaan sungkan, keduanya lalu pamit pada hantu bapak-bapak tersebut dengan alasan karena sudah malam. Dan mengejutkannya, bapak-bapak tersebut justru berkata, "Sudah malam atau sudah tahu?" Bagaimana perasaan kalian kalau ditanya seperti itu, guys? Sebenarnya kalau bahas perhantuan di UGM masih banyak lagi, guys. Maklum usia UGM yang sudah tua membuat banyak cerita horor bertebaran di sana. Oke guys, ini cerita hantu untuk Kamis ini. Next kita coba kenalan dengan hantu kampus sebelah ya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Kamis Misteri dan semoga kalian gak bosan. Sampai ketemu di Kamis Misteri selanjutnya.